Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di pelajaran matematika di kelas 12 untuk kurikulum 2013 mengenai bangun ruang. Suatu soal ini menanyakan jarak titik D ke bidang ACGE. Oke, kita baca langsung soalnya ya, lalu kita sambil buat catatan sambil menjawab. Diketahui kubus ABCDEFGH. Oke, sampai sini ini ada perjanjian. Perjanjiannya gini nih, kalau membuat kubus namanya yang disebut duluan itu biasanya menjadi alas. Menjadi tutup juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih sering jadi alas aja deh biar gampang. Jadi kalau muternya begini nih, ABCD, atasnya muternya juga harus begitu, EFGH. Muternya gini, atasnya muter begini. Nah biasanya sih begitu ya, muternya ke sana yang enak. Jadi A itu pasti di atasnya E, B itu pasti terkait sama F, C itu dengan G, kira-kira gitu ya. D dengan H. Oke. Panjang rusuknya 6 kubus sih ya, jadi semuanya sama. Ditanya jarak titik D ini nih ya ke ACGE. Oke, ACGE itu yang sebelah sini. Nah, jadi pertama ya, konsep jarak itu adalah sesingkat-singkatnya, sependek-pendeknya. Lalu yang kedua itu siku-siku. Ternyata yang terbaik itu yang siku-siku gitu, yang sesingkat-singkatnya, sependek-pendeknya itu. Nah lalu untuk ini, topik ini adalah titik ke bidang ya. Ada titik nih D ke ACGE. Sebenarnya kandidatnya gini, apa D ke E ya, aduh jauh gitu ya. D ke A apa ya, lebih dekat ini. D ke C, D ke G, aduh jauh. Nah, karena si D itu ada di bidang alas, yang terdekat itu harusnya ke alas juga. Nah, ini si bidang ACGE itu jadi mempunyai perwakilan di alas. Perwakilannya atau proyeksi gitu ya adalah garis AC. Nah ini kalau dipindahkan jadi gini nih. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Tadi ACGE ya, si D kita sudah setuju ya, jangan ke sana, aduh jauh ya. Kita maunya yang sesingkat-singkatnya. Harusnya ke AC. Kenapa begitu? Karena AC ada di alas, jadi lebih dekat. Nah, sekarang kita udah semakin mengerucut nih ya, semakin sudah hampir ketemu jawabannya. Tadi D ke A, kenapa bukan dia? Karena sudutnya nggak siku-siku. Nah, tuh. Nah, yang terbaik itu ke sini. Nah, siku-siku dianggap namanya D aksen aja, apa saja boleh. Sebentar, ini tuh di tengah-tengah bukan? Nah, itu di tengah-tengah. Taunya bagaimana? Taunya begini ya. Kalau untuk dia persegi, itu pasti diagonalnya hafalannya tuh, ya khusus persegi saja. Hafalannya itu diagonal, berpotongan, di tengah-tengah, dan sama panjang gitu. Jadi hafalannya begitu. Ada lagi selain ini ya, misalnya segitiga. Kalau segitiga sama kaki, nah kita tarik garis ke sini, siku-siku pasti di tengah-tengah. Nah ini juga sama kaki nih, AD dengan DC itu 6 ya, di sini 6, di sini 6. Sebenarnya ada lagi. Nah kalau segitiga sama sisi juga kalau ditarik garis siku-siku nanti dia di tengah-tengah dan sama panjang gitu ya. Ini sama panjang, ini sama panjangnya ke sini. Oke, nah sekarang kita fokus ya, mau mencari panjang D ke D aksen. Nah ini kan hafalannya tadi berpotongan di tengah sama panjang. Kalau gitu D aksen itu di tengah siku-siku sama panjang gitu ya. Ya, berpotongan di tengah, siku-sikunya depan ditulis ya, siku-siku sama panjang. Berarti setengah dari DB. DB itu apa ya? Nah itu jangan lupa ya, ada diagonal untuk kubus, diagonal sisi.
atau diagonal bidang lainnya gitu. Itu rumusnya rusuk AK 2. Sebenarnya ada satu lagi, diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya rusuk AK 3. Nah, ini mesti kita kuasain ya untuk di bab ini. Diagonal sisi itu maksudnya atau bidang sisinya digaret-garet. Nah, dibikin diagonal AC, BD. Nah, itu rumusnya rusuk AK 2. Semuanya ada 12 karena sisinya ada 6. BG, FC. Nah, gitu ya. EG, HF. Nah, itu rusuk AK 2. Kalau diagonal ruang itu jauh ke jauh. H ke B. Nah, gitu ya. Tembus D ke F. A ke G, E ke C. Itu rumusnya rusuk AK 3. Oke, kita sudah dekat. Di sini aja ya. Jadi D aksen setengah DB. DB itu diagonal sisi. Rusuk AK 2. Rusuknya 6. Setengah kali 6. 3 AK 2. Satuannya ikut. Oh, nggak pakai satuan. Ya sudah. 3 AK 2 dipilih. Ya. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari. Semoga berhasil semuanya.